Halo guys, ketemu lagi dengan channel YouTube aku, Rahmat Basuki. Kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman aku sendiri dalam mencari beasiswa untuk sekolah master dan PhD di luar negeri. Jadi nanti aku akan jelaskan secara garis besar apa-apa yang perlu dipersiapkan dalam pencarian beasiswa ini. Yang pertama, kita harus mencari informasi. Jadi sering-seringlah searching informasi di internet atau dimanapun itu, karena sekarang kita sudah bisa akses buku, informasi di internet atau secara langsung dari website beasiswa atau kampus-kampus yang Anda ingin tuju. Jadi pertama kali yang harus dilakukan ada pencarian informasi sebanyak mungkin. Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan, dokumen apa yang perlu dipersiapkan, kemudian kapan waktu pendaftaran, itu semua ada di dalam informasi yang sudah disediakan oleh kampus atau pemberi beasiswa itu sendiri. Yang kedua, setelah kita tahu informasi, maka harus kita persiapkan persyaratannya. Nah, secara garis besar ada beberapa persyaratan yang sama untuk semua beasiswa. Pertama adalah bahasa. Jika Anda ingin mengajukan beasiswa kepada sekolah yang berbahasa Inggris, maka harus disiapkan dokumentasi sertifikasi kemampuan bahasa Inggris Anda, seperti TOEFL atau IELTS yang international standard. Apabila program Anda dalam bahasa bahasa Inggris, misalkan bahasa Jerman, bahasa Prancis, maka Anda harus siapkan dokumentasi sertifikasi bahasa-bahasa tersebut. Jadi pertama kali adalah sekolahnya berbahasa apa nih? Kemudian Anda persiapkan sertifikasi kemampuan bahasa Anda. Apabila kemampuan Anda belum mencukupi batas minimum yang ditentukan, maka Anda harus belajar lagi kursus atau latihan soal untuk mendapat mencapai standar yang ditentukan oleh pemberi beasiswa tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga ya, itu IP. Jadi IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif itu diperlukan untuk syarat beasiswa tersebut. Jadi ada IPK minimal. Biasanya IPK minimal itu 3,0. Jadi kalau IPK Anda belum mencapai 3,0, maka Anda harus belajar kembali, memperbaiki nilai-nilai Anda di kampus sehingga IP-nya mencapai target minimal 3,0. Lebih itu lebih bagus. Kemudian yang keempat adalah motivation letter. Jadi Anda harus membuat motivation letter. Motivation letter ini adalah surat motivasi Anda untuk mendaftar program yang Anda daftar atau beasiswa yang Anda apply. Jadi kenapa sih kamu memilih sekolah ini atau jurusan ini, kenapa? Alasannya apa? Kemudian kenapa Anda sekolah di negara ini? Alasannya kenapa? Kemudian apa sih yang Anda akan capai dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan? Jadi rencana apa atau cita-cita apa yang Anda ingin lakukan? Jadi itu semua dituangkan dalam motivation letter atau surat motivasi diri. Kurang lebih biasanya 1 halaman. Jadi 1 halaman itu full menceritakan diri Anda, siapa Anda, mengapa ingin sekolah, kenapa ingin sekolah, dan cita-cita ke depan. Tips di sini, jangan menulis sesuatu yang istilahnya general atau superficial ya. Jadi semua orang pasti akan nulis misalkan saya sekolah di negara Inggris karena negaranya maju, pendidikannya maju. Itu semua orang pasti akan menulis seperti itu. Jadi cari sesuatu yang spesifik atau lain daripada yang lain. Kemudian 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan saya ingin membangun negara saya supaya lebih maju, itu sangat kamuflase ya Pak, superficial. Jadi semua orang juga akan bisa ngomong seperti itu. Jadi tulislah sesuatu yang real tapi lain daripada yang lain. Jadi waktu itu contohnya ketika saya mendaftar Master Public Health, saya nulis saya waktu itu kebetulan saya pernah bekerja di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Saya pernah PTT di Wakatobi, kemudian pernah kerja di Papua juga. Jadi saya tuliskan di situ, setelah saya bekerja di daerah terpencil di Indonesia, saya sangat
memahami betapa pentingnya ilmu kesehatan masyarakat untuk diterapkan dalam kesehatan di wilayah saya. Kemudian betapa orang-orang di wilayah terpencil itu sangat minim pendidikan tentang kesehatan. Jadi seperti itu. Jadi saya tulis pengalaman saya sendiri. Kemudian ke depannya saya tulis juga bahwa saya akan menerapkan ilmu saya untuk membuat masyarakat Indonesia itu sadar tentang kesehatan, terutama di daerah terpencil. Mereka akan sadar tentang pentingnya kesehatan, kemudian bagaimana membangun kesehatan di daerah-daerah terpencil itu sendiri, apa saja yang perlu diperlukan, dan apa saja yang ingin saya raih di 5 tahun mendatang. Misalkan semua orang dapat mengakses kesehatan tanpa memandang dia punya uang atau tidak. Kemudian alat-alat kesehatan itu merata di semua daerah itu, mempunyai alat yang sama seperti itu. Jadi carilah sesuatu yang lain daripada yang lain, tetapi real, tidak terlalu muluk-muluk, dan tidak sesuatu yang impossible untuk diraih. Jadi itu penting untuk ditulis di motivation letter tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah reference letter. Reference letter ini adalah surat rekomendasi. Ini penting sekali. Semua beasiswa pasti memiliki syarat motivation letter itu minimal 1 atau 2 atau 3. Jadi minimal 2 sih biasanya, atau ada yang 3. Biasanya itu di motivation letter ini dari dosen pembimbing atau bos Anda apabila Anda bekerja. Di situ dijelaskan bagaimana Anda itu bekerja di tempat Anda, personalitinya seperti apa, teamworknya seperti apa. Jadi intinya si pemberi rekomendasi ini menceritakan tentang kapabilitas Anda. Jadi sebisa mungkin tulis yang bagus, dan sekali lagi tidak terlalu yang bermuluk-muluk, tetapi bersifat yang real. Setelah itu, setelah motivation letter, kemudian CV ya. Jadi CV atau curriculum vitae atau daftar riwayat hidup itu penting juga ditulis secara detail mengikuti syarat dari pemberi beasiswa itu. Seperti di Eropa itu biasanya mereka pakai Europass, jadi kayak ada template-nya gitu, Anda tinggal mengisi. Kalau di Amerika Australia mungkin Anda mengisi sendiri, membuat sendiri. Bentuk-bentuk CV Anda bisa cari dalam Google. Kemudian Anda tulis CV Anda sedetail mungkin dan selengkap mungkin. Jangan terlalu panjang sebenarnya, maksimal 2 halaman, tetapi harap dituliskan semuanya detail, kayak pendidikan Anda, riwayat pekerjaan Anda, skill Anda. Kemudian perlu disampaikan foto juga, personal data kayak alamat, tempat tanggal, email, segala macam, itu juga harus dicantumkan di situ. Dan tentunya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa yang diminta oleh pemberi beasiswa tersebut. Kemudian hal yang paling penting adalah Anda tahu kapan harus mengirim lamaran Anda. Jadi baca baik-baik kapan proses pendaftaran beasiswa ini dibuka dan ditutup. Kemudian bagaimana caranya, apakah online ataukah dikirim lewat pos atau apa. Jadi waktu saya dulu apply master, itu saya berdaftar online, kemudian mengirim dokumen secara real lewat kantor pos. Jadi itu harus tahu juga, karena lewat pos juga butuh waktu yang enggak cukup singkat untuk mengirim dokumen ke luar negeri. Jadi itu saja tips dari saya. Jadi saya ulang lagi. Pertama adalah informasi. Kedua bahasa, jadi syarat bahasa. Ketiga adalah IPK. Keempat motivation letter. Kelima reference letter. Dan yang terakhir adalah CV, dan yang paling penting juga adalah timing. Jadi kapan pendaftaran ini dibuka dan ditutup. Jadi itu beberapa tips yang bisa jadi pegangan buat Anda semua, adik-adik atau siapapun yang ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri dengan beasiswa. Salah satu lagi informasi yang saya ingin sampaikan, bahwa carilah beasiswa luar negeri ya. Jadi seperti Erasmus Mundus atau Fulbright atau
British Chevening atau Australian Scholarship. Karena apa? Menurut saya apabila Anda mendapatkan beasiswa dari luar negeri itu lebih istilahnya tingkat kesulitannya lebih tinggi. Jadi kalau Anda berhasil, Anda itu membanggakan diri Anda sendiri gitu, bahwa Anda bisa bersaing dengan orang-orang di luar negeri. Karena kalau beasiswa luar negeri itu kan saingannya seluruh dunia. Misalkan dalam program itu diambil 10, jadi 10 ini dari seluruh dunia gitu, bukan hanya dari Indonesia. Apabila ini susah, maka carilah beasiswa dari Indonesia sendiri, karena sekarang sudah banyak beasiswa Indonesia untuk mengirimkan pelajarnya ke luar negeri, seperti LPDP atau yang dosen dari Menristek atau dari Dikti segala macam. Jadi itu bisa juga untuk dilamar dan dicoba untuk di apply. Jadi kalau bisa daftar semuanya sebanyak mungkin. Jadi jangan terpaku, aku sudah mendaftar ini. Enggak, jadi daftar semua. Kemudian nanti kita lihat mana yang berhasil. Karena waktu itu saya juga apply ada lebih dari 5 beasiswa dan saya tidak tahu mana yang diterima. Tapi kemudian ada yang diterima di Eropa. Dan jangan berputus asa, karena gagal sekali Anda harus coba lagi. Saya pun mencoba berkali-kali. Saya hampir 5 tahun mencoba, baru berhasil di tahun ke-5 tersebut untuk sekolah di luar negeri. Jadi hitungannya saya sudah cukup terlambat untuk sekolah ke luar negeri ya. Jadi itu dari tips saya. Oh ya, informasi dari saya dulu beasiswanya adalah Erasmus Mundus Master Scholarship in Sustainable Regional Health System. Jadi 2 tahun sekolah S2 di beberapa negara. Jadi yang pertama di semester 1 di Universitat Deusto di Bilbao, Spanyol. Kemudian semester 2 di Corvinus University Budapest di Hungaria. Semester ketiga saya di Vilnius University Lithuania. Dan semester keempat saya kembali lagi ke Bilbao untuk menyelesaikan tesis. Kemudian dari Bilbao saya apply PhD atau S3 di Erasmus Mundus Joint Doctorate Scholarship juga. Waktu itu programnya adalah Vital Medicine, kerjasama dari University Barcelona, Leuven University Belgia, dan Lund University Swedia. Dan saya diterima yang di Barcelona. Jadi saya menghabiskan 3 tahun di University Barcelona, kemudian 6 bulan, 1 semester di Lund University untuk exchange research, dan kemudian saya lulus setelah 4 tahun S3 di University Barcelona. Jadi itu tips dari aku, semoga bermanfaat dan jangan lelah untuk mencoba dan jangan putus asa. Terima kasih dan tetap like, share, komen, dan jangan lupa subscribe di channel YouTube ini. Terima kasih, bye.